Ada benda-benda kecil dalam hidup yang terlihat tidak berarti, sampai suatu hari kamu menyadari bahwa benda kecil itu adalah satu-satunya bukti bahwa seseorang pernah benar-benar mencintaimu. Bagiku, benda itu adalah sebuah buku tabungan tua. Sampulnya berwarna coklat pudar, sudutnya sudah melengkung karena usia, dan di halaman pertamanya ada tulisan tangan yang sudah aku hafalkan kata per katanya meski aku hanya sempat membacanya sekali. Tulisan tangan nenek. Untuk cucuku tersayang. Ini bukan hanya uang. Ini adalah doaku yang ditabung satu persatu, agar kamu bisa terbang lebih tinggi dari yang kami pernah bisa. Jangan biarkan siapapun mengambil sayapmu. Nenek Sari. Aku membaca tulisan itu di usiaku yang 14 tahun, di hari pemakaman nenek, ketika dia menitipkan buku itu langsung ke tanganku dengan genggaman yang masih kuat meski tubuhnya sudah sangat lemah. Ini untukmu, bisiknya. Hanya untukmu. Jangan kasih ke siapa-siapa. Aku mengangguk. Aku berjanji. Tapi 2 minggu setelah pemakaman itu, buku tabungan itu hilang. Dan bertahun-tahun kemudian, aku menemukan kebenaran yang lebih menyakitkan dari kehilangannya, bahwa buku itu tidak hilang. Buku itu diambil, disembunyikan. Dan ketika aku hampir menemukannya, Mama berkata dengan suara yang sangat dingin, "Buku tabungan itu harus tetap terkubur. Ini adalah ceritaku, dan aku ingin kalian mendengarnya sampai akhir. Namaku Hana. Aku lahir sebagai anak tengah dari 3 bersaudara, kakakku laki-laki namanya Bram, adikku perempuan namanya Tia. Kami tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di rumah yang cukup besar tapi terasa sempit karena ketegangan yang tidak pernah benar-benar pergi dari dalamnya. Bapak bekerja sebagai pegawai negeri di tingkat kabupaten. Gajinya cukup, tapi gaya hidupnya selalu setingkat di atas kemampuannya, dan kekurangannya selalu ditutupi dengan cara-cara yang baru aku pahami ketika sudah dewasa. Mama adalah ibu rumah tangga yang pandai menjaga penampilan. Di luar rumah, kami adalah keluarga yang harmonis dan berkecukupan. Di dalam rumah, ceritanya berbeda. Nenekku, Nenek Sari, ibu dari Bapak, adalah orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Dia tinggal tidak jauh dari rumah kami, dan sejak kecil aku sering menghabiskan waktu bersamanya. Nenek adalah perempuan yang keras tapi hangat, keras dalam prinsip, hangat dalam cara dia mencintai. Nenek tidak kaya. Dia hidup sederhana dari hasil kebun kecilnya dan sisa pensiun almarhum kakek. Tapi dia adalah orang yang paling disiplin dalam hal uang yang pernah aku kenal. Setiap bulan, tanpa gagal, dia menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya. Bukan untuk dirinya sendiri. Untuk aku. Aku tahu ini karena nenek sendiri yang memberitahuku. Suatu sore ketika aku berusia sekitar 10 tahun, dia duduk bersamaku di teras rumahnya dan berkata, "Hana, nenek sudah menabung untukmu sejak kamu lahir. Sedikit-sedikit. Tapi sudah lama, jadi sudah lumayan. Nenek simpan di bank atas namamu. Suatu hari nanti, kalau kamu butuh untuk sekolah atau untuk mulai hidupmu sendiri, itu akan ada." Aku tidak benar-benar memahami beratnya kata-kata itu pada usia 10 tahun. Yang aku tahu hanya bahwa nenek mencintaiku dengan cara yang terasa berbeda, lebih nyata, lebih konsisten, lebih hadir dari banyak bentuk cinta lain yang aku terima di rumah. Hubungan antara nenek dan mama tidak pernah baik. Itu bukan rahasia dalam keluarga kami, bahkan anak-anak pun bisa merasakannya. Ketika nenek datang berkunjung, ada ketegangan yang langsung memenuhi ruangan. Mama menjadi lebih kaku. Percakapan menjadi lebih pendek. Dan setelah nenek pulang, selalu ada komentar-komentar kecil dari mama yang aku dengar meski bukan ditujukan kepadaku. Orang tua itu terlalu ikut campur. Selalu ada saja yang dia kritik. Anak-anak jangan terlalu dekat sama dia, nanti dipengaruhi. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dipengaruhi waktu itu. Yang aku tahu, aku tidak mau menjauh dari nenek. Nenek adalah tempat yang aman, satu-satunya tempat di mana aku merasa tidak perlu menjadi siapapun selain diriku sendiri. Di rumah, ada hierarki yang tidak tertulis tapi sangat nyata. Bram, sebagai anak laki-laki tertua, mendapat posisi istimewa di mata bapak. Tia, sebagai anak bungsu, mendapat kelembutan ekstra dari mama. Dan aku, anak tengah, anak perempuan yang tidak di ujung manapun, berada di posisi yang paling kabur. Bukan tidak dicintai, tapi tidak diprioritaskan. Tidak diperhatikan dengan cara yang sama.
Selalu ada alasan mengapa kebutuhanku bisa menunggu, karena Bram ada ujian, karena Tia sedang sakit, karena ada keperluan yang lebih mendesak. Dan lama-lama, aku belajar untuk tidak terlalu banyak meminta. Aku menjadi anak yang mandiri bukan karena pilihan, tapi karena keadaan mengajariku bahwa tidak ada gunanya terlalu bergantung pada orang lain untuk kebutuhan yang aku bisa penuhi sendiri. Nenek sakit parah ketika aku berusia 14 tahun. Kanker yang sudah lama bersarang tanpa pernah terdeteksi karena nenek tidak pernah mau ke dokter. Buang uang saja, katanya selalu. Ketika akhirnya terdeteksi, sudah terlambat. Selama beberapa bulan terakhir hidupnya, aku sering duduk di sebelah tempat tidurnya. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecilku, tentang impian-impianku, tentang hal-hal kecil yang lucu dan hal-hal besar yang serius. Nenek adalah pendengar yang luar biasa. Dia tidak pernah menghakimi. Dia tidak pernah mengalihkan pembicaraan ke dirinya sendiri. Di salah satu kunjunganku di minggu terakhir sebelum dia pergi, nenek memanggilku lebih dekat. Hana. Suaranya lemah tapi matanya masih tajam. Ambilkan tas kecil nenek. Yang dilaci itu. Aku mengambilkannya. Nenek membuka tas itu dengan tangan yang gemetar dan mengeluarkan sebuah buku tabungan, sampul coklat, tebal, terasa berat untuk ukurannya. Ini untukmu, katanya. Sudah nenek tabung sejak kamu lahir. Hampir 14 tahun. Dia memegang tanganku dan meletakkan buku itu di telapak tanganku. Ini milikmu, Hana. Bukan milik siapapun lain. Jangan kasih ke siapapun. Aku membuka halaman pertamanya dan membaca tulisannya. Tulisan tangan yang halus, sedikit bergetar karena usia, tapi setiap kata terasa seperti diukir dengan sangat hati-hati. Untuk cucuku tersayang. Ini bukan hanya uang. Ini adalah doaku yang ditabung satu persatu, agar kamu bisa terbang lebih tinggi dari yang kami pernah bisa. Jangan biarkan siapapun mengambil sayapmu. Nenek Sari. Aku menangis. Nenek menggenggam tanganku. Kamu anak yang baik, Hana. Kamu anak yang kuat. Nenek tahu kamu akan baik-baik saja. 3 hari kemudian, nenek pergi. Di hari pemakaman, aku membawa buku tabungan itu dalam tas kecilku. Aku tidak mau meninggalkannya di rumah. Entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan bahwa aku harus menjaganya dekat. Tapi di hari itu ada begitu banyak orang, begitu banyak keributan, begitu banyak hal yang terjadi sekaligus. Dan di suatu titik, ketika aku harus melepas tasku sebentar untuk membantu sesuatu, aku melupakannya. Ketika aku kembali, tas itu masih ada. Tapi ketika aku pulang ke rumah malam harinya dan memeriksa isinya, buku tabungan itu tidak ada. Aku panik. Aku menggeledah seluruh isi tasku. Aku memeriksa semua tempat yang mungkin. Aku kembali menelusuri tempat-tempat yang aku datangi hari itu. Tidak ada. Aku memberanikan diri bertanya kepada Mama. Hana kehilangan sesuatu. Buku tabungan dari nenek. Hana naruh di tas, tapi sekarang hilang. Mama menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. Buku tabungan apa? Yang nenek kasih ke Hana sebelum meninggal. Kata nenek itu tabungan buat Hana sejak lahir. Sesuatu bergerak di ekspresi Mama, hanya sesaat, sangat cepat, tapi aku melihatnya. Sesuatu seperti pengenalan. Seperti seseorang yang sudah tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Mungkin tertinggal di tempat pemakaman. Sudah, jangan terlalu dipikirin. Buku tabungan tua, siapa yang mau ambil? Aku tidak puas dengan jawaban itu. Tapi aku tidak tahu harus menekan lebih jauh atau tidak. Aku baru 14 tahun. Dan Mama berbicara dengan nada yang mengatakan bahwa percakapan ini sudah selesai. Jadi aku diam. Dan buku tabungan itu tidak pernah ditemukan. Kehilangan itu tidak pernah benar-benar aku lupakan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk meletakkannya di tempat yang lebih jauh di dalam pikiran, di laci yang aku tutup rapat karena tidak ada gunanya terus membuka sesuatu yang tidak bisa kamu temukan. Hidupku terus berjalan. Aku lulus SMA dengan nilai yang cukup baik untuk mendapat beasiswa ke perguruan tinggi di kota lain. Dan ketika aku mengumumkan keberhasilan itu, Bapak hanya mengangguk dan berkata, "Bagus, tapi pastikan kamu tidak minta kiriman uang terlalu banyak." Bukan selamat. Bukan kebanggaan yang terucap. Hanya sebuah peringatan finansial. Mama lebih hangat, sedikit. Dia memelukku sebentar dan berkata,
Jaga diri. Tia yang paling antusias, adikku yang waktu itu masih SMP berlari dan memelukku dan berteriak, "Kakak jadi anak kuliahan," dengan suara yang terlalu keras untuk ukuran rumah kami. Dan Bram? Kakakku mengucapkan selamat dengan anggukan singkat sambil tidak melepas pandangannya dari layar teleponnya. Aku pergi ke kota lain dengan satu koper besar, beasiswa yang tidak sepenuhnya mencukupi semua kebutuhan, dan tekad yang terbuat dari sesuatu yang lebih keras dari baja, karena baja bisa meleleh, tapi tekad yang lahir dari kesendirian punya teksturnya sendiri yang tidak mudah hancur. Kuliah mengajariku banyak hal. Tidak hanya dari ruang kelas, tapi dari kehidupan itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berada di lingkungan di mana tidak ada hierarki keluarga yang mendefinisikanku. Aku bukan anak tengah. Aku bukan yang selalu menunggu giliran. Aku hanya Hana, dan Hana bisa menjadi siapapun yang dia pilih. Aku belajar dengan keras. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai asisten lab dan tutor untuk menutup kekurangan biaya hidup. Aku belajar memasak karena makan di warung setiap hari tidak masuk dalam anggaranku. Aku belajar mengatur uang dengan sangat ketat, dan disinilah, tanpa aku sadari, bayang-bayang nenek hadir lagi. Karena cara aku menabung, cara aku memperlakukan uang sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan hormat, itu semua terasa seperti pelajaran yang sudah ditanamkan kepadaku jauh sebelum aku menyadarinya. Di tahun kedua kuliah, aku bertemu dengan Mas Danu, mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Teknik yang menjadi teman diskusiku di perpustakaan. Dia adalah orang yang sangat berbeda dari siapapun yang pernah aku kenal. Tenang, tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara selalu ada sesuatu yang substansial di balik kata-katanya. Mas Danu adalah orang pertama yang melihatku bukan sebagai anak tengah, bukan sebagai penerima beasiswa yang harus berjuang lebih keras dari orang lain, bukan sebagai gadis dari keluarga yang cukup tapi tidak lebih. Dia melihatku sebagai seseorang yang punya pikiran, punya suara, punya nilai yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Itu adalah sesuatu yang asing dan ajaib sekaligus. Selama bertahun-tahun di perantauan, komunikasiku dengan keluarga di rumah berjalan normal, dalam arti tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Aku menelepon setiap minggu, pulang saat Lebaran dan Natal, membawa oleh-oleh yang aku beli dengan uang hasil kerjaku sendiri. Tidak ada konflik terbuka, tapi juga tidak ada kehangatan yang benar-benar terasa seperti kehangatan. Kami adalah keluarga yang fungsional secara permukaan, semua berjalan, semua terpenuhi, tapi ada sesuatu di bawah permukaan yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Yang berubah adalah ketika aku mulai bekerja dan mulai memiliki penghasilan yang stabil. Tiba-tiba, intensitas komunikasi dari rumah meningkat. Bapak mulai menelepon lebih sering, tidak untuk menanyakan kabarku, tapi untuk membicarakan berbagai kesulitan yang sedang dialami keluarga. Cicilan yang menunggak, keperluan mendadak, tagihan yang tidak terduga. Dan selalu ada kata-kata yang sama di ujung setiap percakapan, "Kamu sudah kerja? Pasti bisa bantu sedikit kan?" Aku membantu. Tentu saja aku membantu, karena itulah yang diajarkan kepadaku tentang apa artinya jadi anak yang baik. Tapi ada sesuatu yang mulai mengganjal. Sesuatu yang kecil tapi semakin lama semakin besar. Aku memperhatikan bahwa bantuan yang aku berikan tidak pernah cukup, selalu ada kebutuhan berikutnya. Aku memperhatikan bahwa ketika aku mengirim uang, tidak pernah ada laporan kemana uang itu pergi. Aku memperhatikan bahwa Bram, yang sudah bekerja lebih lama dariku, jarang sekali disebut dalam konteks membantu keluarga. Itu hanya untukku. Selalu hanya untukku. Titik balik pertama datang bukan dari kejadian besar, tapi dari sebuah percakapan kecil yang tidak sengaja aku dengar ketika aku pulang untuk Lebaran ketika aku berusia 27 tahun. Aku sudah beberapa hari di rumah, dan suatu malam aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air, dan dari lorong aku bisa mendengar suara bapak dan mama berbicara di ruang keluarga. Suaranya rendah tapi cukup jelas untuk aku dengar. Kalau Hana tanya soal warisan ibu, kita bilang apa? Suara bapak. Tidak ada warisan, jawab mama cepat. Itu sudah selesai. Tapi kalau dia tanya soal buku tabungan itu harus tetap terkubur. Suara mama sangat datar. Sangat final. Sudah habis lama. Tidak ada yang perlu dibahas. Aku berdiri di lorong itu seperti dibekukan. Buku tabungan. Buku tabungan nenek.
Terkubur. Aku kembali ke kamarku tanpa mengambil air. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka menatap langit-langit, dan dalam kegelapan itu semua kepingan yang selama bertahun-tahun berserakan mulai menyusun dirinya menjadi sebuah gambar yang utuh. Buku tabungan itu tidak hilang. Buku tabungan itu diambil. Dan uang di dalamnya, tabungan nenek selama hampir 14 tahun, yang dikumpulkan satu persatu dari kebun kecil dan pensiun sederhana yang dimaksudkan untukku, sudah habis. Dipakai oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya untukku. Aku tidak menangis malam itu. Aku ingin menangis, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang terlalu besar untuk dikeluarkan melalui air mata. Sesuatu yang lebih berat dari kesedihan. Lebih panas dari kemarahan. Pengkhianatan. Bukan hanya pengkhianatan terhadapku, tapi pengkhianatan terhadap nenek, terhadap 14 tahun doa dan pengorbanan yang ditabung satu persatu oleh seorang perempuan tua yang hidup sederhana tapi mencintai cucunya dengan cara yang jauh melampaui kesederhanaannya. Keesokan paginya, aku duduk di meja makan bersama bapak dan mama seperti biasa. Sarapan berlangsung dengan percakapan ringan yang tidak berarti. Dan di ujung sarapan itu, ketika mama berdiri untuk mengangkat piring, aku berkata, Hana mau tanya sesuatu. Mama berhenti, memandangku. Soal buku tabungan nenek. Ruangan itu berubah. Bukan secara fisik, tapi ada sesuatu di udara yang bergeser. Bapak yang tadinya menyeruput kopinya berhenti. Mama berdiri dengan piring di tangannya, tidak bergerak. Buku tabungan apa? Kata Mama. Suaranya terlalu datar untuk menjadi pertanyaan yang tulus. Buku tabungan yang nenek berikan ke Hana sebelum meninggal. Yang hilang setelah pemakaman. Hening. Hana tidak sengaja dengar percakapan Mama dan Bapak semalam. Aku berbicara dengan tenang. Lebih tenang dari yang aku bayangkan bisa aku lakukan dalam situasi ini. Hana dengar Bapak tanya soal buku tabungan, dan Mama bilang itu harus tetap terkubur karena sudah habis. Mama meletakkan piring itu kembali ke meja. Perlahan. Kamu salah dengar? Hana tidak salah dengar, Ma. Percakapan orang tua bukan urusanmu. Tapi buku tabungan nenek adalah urusanku. Nenek memberikannya langsung ke tanganku. Nenek berkata itu milikku. Bapak memasang ekspresi yang aku kenali, ekspresi seseorang yang ingin berada di mana saja selain di tempat ini. Hana, ini bukan... Bapak. Aku memandangnya langsung. Uang itu dipakai untuk apa? Hening yang lebih panjang. Dan kemudian Mama duduk kembali. Dan dengan nada yang, sampai hari ini, masih terasa seperti pisau yang ditusukkan dengan sangat lambat, dia berkata, waktu itu ada kebutuhan mendesak. Kami tidak punya pilihan lain. Kamu masih kecil, kamu tidak akan bisa mengelola uang sebanyak itu. Kami gunakan untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga. Berapa jumlahnya? Tanyaku. Mama dan Bapak saling menatap. Berapa jumlah yang nenek tabungkan untukku selama hampir 14 tahun? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang berteriak lebih keras dari kata-kata manapun. Aku tidak meledak. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis di meja itu. Yang aku lakukan adalah berdiri. Dengan sangat pelan. Membawa piringku ke dapur, mencucinya, meletakkannya di rak pengering. Dan kemudian aku masuk ke kamar, mengemas barang-barangku, dan keluar dari rumah itu lebih awal dari yang direncanakan. Di perjalanan kembali ke kota, di dalam bus yang melaju di jalan tol, aku mengirimkan satu pesan kepada Mama. Hana perlu waktu untuk memproses semua ini. Hana tidak marah dalam arti yang menghancurkan. Tapi Hana perlu jarak dulu. Tolong hormati itu. Mama membalas 1 jam kemudian, kamu terlalu sensitif. Kami melakukan apa yang terbaik untuk keluarga. Aku membaca pesan itu. Aku tidak membalasnya. Dan aku meletakkan teleponku menghadap ke bawah di pangkuanku, menatap jendela bus, dan untuk pertama kalinya dalam hidup aku mengizinkan diri sendiri untuk merasakan semua yang selama ini aku tahan. Aku menangis. Diam-diam. Sendirian di kursi bus. Menangis untuk nenek yang doanya dicuri. Menangis untuk anak ber-14 tahun yang kehilangan buku tabungan itu dan tidak tahu harus percaya kepada siapa. Menangis untuk semua tahun di mana aku mengirimkan uang hasil kerjaku sendiri kepada orang-orang yang sudah mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dan di antara tangis itu,
Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras dan jernih dan tidak bisa dihancurkan. Keputusan. Mas Danu, yang kini sudah menjadi suamiku selama 2 tahun, menemukanku ketika aku tiba di rumah dengan mata yang bengkak dan ekspresi yang dia langsung kenali sebagai sesuatu yang serius. Dia tidak banyak bertanya. Dia menyiapkan teh, duduk di sebelahku, dan menunggu sampai aku siap berbicara. Aku ceritakan semuanya. Dari awal. Dari buku tabungan nenek, dari percakapan yang aku dengar malam itu, dari konfrontasi di meja makan, sampai perjalanan pulang di dalam bus. Mas Danu mendengarkan semuanya tanpa memotong sekalipun. Dan ketika aku selesai, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan sekarang?" "Bukan, mereka memang salah. Bukan, kamu harus lakukan ini. Hanya, apa yang kamu butuhkan?" "Aku butuh mencari tahu," kataku. "Berapa jumlahnya? Kemana perginya? Dan apakah ada sesuatu yang masih bisa dilakukan?" Proses mencari tahu itu memakan waktu beberapa bulan. Aku menghubungi bank tempat nenek biasa menabung, bank yang sama yang sudah ada sejak lama di kota kecil itu. Dengan berbagai dokumen pendukung, termasuk surat keterangan dari beberapa orang yang mengetahui tentang tabungan itu, aku mulai melacak jejaknya. Yang aku temukan mengejutkan, bukan dalam arti yang mengejutkan karena tidak terduga, tapi mengejutkan karena besarnya. Nenek telah menabung selama hampir 14 tahun dengan konsisten. Jumlah per bulannya kecil, tidak besar untuk ukuran siapapun. Tapi 14 tahun adalah waktu yang panjang. Dan bunga yang terakumulasi selama itu menambahkan jumlah yang signifikan. Total yang tercatat di rekening sebelum penarikan besar terakhir dilakukan, penarikan yang dilakukan 2 minggu setelah pemakaman nenek, dengan dokumen kuasa yang aku tidak pernah tanda tangani, adalah jumlah yang, untuk anak 18 tahun yang baru masuk kuliah, adalah lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan tanpa perlu beasiswa pun. Cukup untuk membeli kebebasan. Cukup untuk menjadi sayap yang dimaksudkan nenek. Dan semuanya sudah hilang. Diambil. Digunakan, seperti yang kemudian aku ketahui melalui berbagai sumber, untuk melunasi utang bapak yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, untuk merenovasi bagian rumah yang tidak pernah benar-benar perlu direnovasi, untuk berbagai pengeluaran yang tidak pernah ditransparankan kepada siapapun. Aku melaporkan temuan ini kepada seorang konsultan hukum yang Mas Danu rekomendasikan. Bukan dengan tujuan memenjarakan orang tua sendiri, aku tidak se-ekstrem itu, dan aku tidak punya energi untuk membenci dengan cara yang menghancurkan diri sendiri. Tapi aku ingin tahu hak-hakku. Aku ingin tahu apakah ada mekanisme yang memungkinkan setidaknya sebagian dari apa yang diambil bisa diperhitungkan dengan cara yang adil. Konsultan hukum itu menjelaskan situasinya dengan sangat hati-hati. Ada beberapa jalur yang memungkinkan, tidak mudah, tidak cepat, dan tidak pasti hasilnya. Tapi ada. Keputusan ada di tangan ibu, katanya di akhir konsultasi. Secara hukum, ada yang bisa dilakukan. Tapi secara personal, ini adalah keputusan yang hanya ibu yang bisa buat. Sementara itu, kabar tentang apa yang aku lakukan perlahan-lahan tersebar di antara keluarga. Bukan karena aku menceritakannya, tapi karena informasi seperti ini selalu menemukan jalannya sendiri. Bram meneleponku suatu malam dengan nada yang lebih keras dari biasanya. "Hana, kamu mau apa sebenarnya? Mempermalukan keluarga?" "Aku mau keadilan, Kak." "Keadilan? Ini keluarga sendiri. Orang tua sendiri. Orang tua yang mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, Kak. Sesuatu yang nenek persiapkan untukku dengan susah payah selama hampir 14 tahun. Mereka butuh waktu itu. Mereka tidak meminta izinku. Mereka tidak memberitahuku. Dan selama bertahun-tahun setelah itu, mereka membiarkan aku bekerja keras dan mengirimkan sebagian penghasilanku kepada mereka, tanpa pernah mengakui bahwa mereka sudah mengambil sesuatu yang seharusnya bisa memudahkan hidupku." Hening di ujung telepon. "Kamu tidak bisa menuntut orang tua sendiri." "Aku tidak sedang membicarakan tuntutan hukum, Kak. Aku sedang membicarakan tentang pengakuan. Tentang kebenaran yang diakui. Itu yang aku minta." Bram tidak membalas. Dan beberapa hari kemudian, Tia, adikku yang selama ini selalu menjadi yang paling diam dalam semua ini, mengirimkan pesan yang singkat tapi terasa seperti sesuatu yang ditulis dengan sangat hati-hati. "Kak Hana, aku tahu kamu benar. Aku tidak berani bilang ini langsung,
Tapi aku tahu. Maaf, aku tidak bisa lebih dari ini sekarang. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dan aku membalasnya. Itu sudah cukup, Tia. Terima kasih. Konfrontasi yang sesungguhnya terjadi bukan melalui jalur hukum, setidaknya tidak langsung. Yang terjadi adalah sebuah pertemuan keluarga yang Bapak minta dengan suara yang sudah berbeda dari biasanya. Suara seseorang yang sudah tidak dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku datang bersama Mas Danu. Bram hadir. Tia hadir. Bapak dan Mama duduk di sofa ruang tamu yang aku ingat sejak kecil. Bapak memulai dengan pembelaan, bahwa situasinya memang mendesak waktu itu, bahwa mereka bermaksud mengganti, bahwa waktu terus berjalan dan akhirnya mereka tidak tahu harus bagaimana. Aku membiarkan dia selesai. Dan kemudian aku berkata, Bapak, Mama. Hana tidak datang untuk mendengarkan penjelasan. Hana sudah cukup mendengarkan penjelasan selama bertahun-tahun. Hana datang untuk mengatakan satu hal dengan jelas, apa yang dilakukan kepada Hana adalah salah. Bukan karena uangnya, meski itu juga salah. Tapi karena kalian mengambil sesuatu yang nenek titipkan dengan kepercayaan. Dan kalian membiarkan Hana tumbuh dewasa tanpa pernah tahu bahwa pondasi yang seharusnya ada untuk Hana sudah diambil. Mama membuka mulut. Aku mengangkat tangan pelan. Hana belum selesai. Aku menarik napas. Hana tidak ingin membenci kalian. Itu bukan sesuatu yang ingin Hana bawa dalam hidupku. Tapi Hana juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Hana tidak bisa terus menjadi anak yang diam dan menurut ketika diamnya Hana digunakan sebagai alasan untuk tidak pernah mengakui apa yang terjadi. Bapak menunduk. Mama menatap ke arah lain. Yang Hana minta sederhana. Pengakuan bahwa itu salah. Dan komitmen bahwa kedepannya tidak ada lagi yang disembunyikan dalam keluarga ini. Ruangan itu hening untuk waktu yang sangat lama. Dan kemudian, dengan suara yang lebih pelan dari yang pernah aku dengar dari mulutnya, Bapak berkata, Bapak minta maaf, Hana. Apa yang Bapak lakukan waktu itu tidak seharusnya begitu. Itu bukan kata-kata yang sempurna. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada janji pengembalian yang muluk. Hanya sebuah pengakuan yang pendek dan tidak sempurna. Tapi dari mulut seorang bapak yang hampir tidak pernah mengucapkan kata, maaf, dalam hidupku, kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang sangat berharga. Mama tidak berkata apa-apa. Tidak saat itu. Tapi beberapa minggu kemudian, dia meneleponku dan berkata, dalam percakapan yang singkat dan canggung. Mama tahu Mama salah. Mama tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan benar. Tapi Mama tahu. Itu juga tidak sempurna. Jauh dari sempurna. Tapi aku menerimanya sebagai permulaan. Yang terjadi dengan Bapak setelah semua ini terbuka adalah sebuah episode yang, kalau aku jujur, tidak aku harapkan meski sebagian dari diriku mungkin sudah melihatnya datang. Bertahun-tahun hidup dengan cara yang tidak transparan, dengan utang yang terus menumpuk dan diselesaikan dengan cara yang tidak jujur, semuanya akhirnya menagih. Ada masalah dengan instansinya, ada audit yang menemukan ketidakberesan kecil yang sudah dibiarkan terlalu lama, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Aku tidak akan menceritakan detailnya, karena itu bukan tentang menonton seseorang jatuh. Yang aku tahu adalah bahwa ketika Bapak berada di titik paling sulitnya, aku adalah salah satu dari sedikit orang yang masih hadir, bukan karena aku tidak ingat apa yang terjadi, tapi karena aku sudah belajar bahwa hadir untuk seseorang tidak berarti membenarkan semua yang pernah mereka lakukan. Aku hadir sebagai anak, tapi aku hadir dengan batasan yang jelas, batasan yang aku jaga bukan dengan dingin, tapi dengan kesadaran. Aku akan ada untuk Bapak dalam hal ini, kataku suatu hari ketika kami berbicara berdua. Tapi Bapak perlu tahu bahwa kehadiranku ini bukan berarti semuanya sudah terhapus. Ini berarti aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi aku untuk menjadi anak yang baik. Tapi masa lalu itu tetap ada, dan suatu hari Bapak perlu benar-benar menyelesaikannya, bukan hanya dengan aku, tapi dengan diri Bapak sendiri. Bapak menatapku dengan mata yang aku lihat untuk pertama kalinya terlihat tua. Bukan dalam arti fisik semata, tapi tua dalam arti seseorang yang mulai menanggung berat dari semua yang pernah dia pilih. Kamu sudah jauh lebih dewasa dari usiamu, Hana, katanya. Hana belajar dari nenek, jawabku. Setahun yang lalu,
Aku melakukan sesuatu yang sudah lama ingin aku lakukan. Aku pergi ke makam nenek, bukan saat lebaran, bukan saat ada acara keluarga. Sendirian, di sore biasa, dengan sekuntum bunga sederhana yang aku beli di pasar. Aku duduk di depan nisannya dan berbicara. Tidak secara diam-diam dalam pikiran, tapi dengan suara yang pelan, seperti berbicara kepada seseorang yang duduk di sebelahku. Aku ceritakan semuanya. Tentang buku tabungannya yang aku akhirnya ketahui kebenarannya. Tentang semua yang terjadi. Tentang Bapak dan Mama dan Bram dan Tia. Tentang Mas Danu. Tentang hidupku yang, meski tidak sempurna, sedang berjalan menuju arah yang baik. Nenek minta aku untuk tidak membiarkan siapapun mengambil sayapku, kataku di akhir. Hana hampir tidak menyadari bahwa sayap itu ada di dalam diri Hana sendiri, bukan di buku tabungan itu. Buku tabungannya diambil. Tapi yang nenek tanamkan di dalam diri Hana, itu tidak ada yang bisa ambil. Aku duduk di sana sampai matahari mulai turun. Dan ketika akhirnya aku berdiri untuk pergi, ada sesuatu yang terasa berbeda di pundakku. Lebih ringan. Seperti sesuatu yang sudah sangat lama aku bawa akhirnya diletakkan di tempat yang seharusnya. Ada beberapa hal yang ingin aku bagikan kepada kalian dari semua ini. Yang pertama, kebenaran tidak selalu datang tepat waktu. Tapi dia selalu datang. Aku menunggu lebih dari 10 tahun untuk mengetahui kebenaran tentang buku tabungan nenek. Dan mungkin ada yang bertanya, kalau sudah begitu lama, apa gunanya? Tapi begitulah cara kebenaran bekerja. Dia tidak selalu hadir ketika kamu butuh untuk memvalidasi perasaanmu. Dia hadir ketika semua kondisi sudah memungkinkan untuk dia muncul. Dan tugasmu bukan untuk memaksanya datang lebih cepat, tapi untuk tetap berdiri di tempat yang benar sehingga ketika dia datang, kamu siap untuk menerimanya. Yang kedua, menghadapi keluarga sendiri dengan kejujuran adalah salah satu hal paling sulit yang bisa dilakukan seseorang. Kita tumbuh diajarkan bahwa keluarga adalah tempat yang aman, bahwa orang tua selalu bermaksud baik, bahwa menghormati berarti tidak mempertanyakan. Dan mungkin dalam banyak keluarga, itu adalah kebenaran yang berlaku. Tapi ada juga keluarga di mana diam adalah cara yang digunakan untuk mempertahankan status quo yang tidak sehat. Dan dalam keluarga seperti itu, kejujuran bukan tindakan yang tidak hormat, justru sebaliknya. Kejujuran adalah tindakan yang paling menghormati, karena dia memperlakukan semua orang sebagai orang dewasa yang mampu menghadapi kenyataan. Yang ketiga, apa yang diwariskan kepada kita tidak selalu berwujud materi. Buku tabungan nenek diambil. Uang di dalamnya sudah lama habis. Tapi apa yang benar-benar nenek wariskan kepadaku tidak ada di dalam buku itu. Ada di dalam cara dia mencintaiku, dengan konsisten, dengan hadir, dengan memberiku contoh bahwa sesuatu yang kecil yang dilakukan dengan tekun setiap hari bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Aku membawa warisan itu dalam cara aku menjalani hidupku. Dalam cara aku menabung, dalam cara aku memperlakukan orang-orang yang aku cintai, dalam cara aku memilih untuk tetap berdiri meski berkali-kali tanah di bawah kakiku terasa tidak stabil. Dan yang terakhir, memaafkan dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Aku sudah memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menjadi tempat tinggalku. Itu bukan berarti aku melupakan apa yang terjadi. Itu berarti aku memilih untuk tidak membiarkan apa yang terjadi mendefinisikan kemana aku pergi. Bapak dan Mama adalah manusia yang tidak sempurna yang membuat keputusan yang salah dengan cara yang salah. Aku tidak bisa mengubah itu. Yang bisa aku ubah adalah bagaimana aku melanjutkan hidupku dari titik di mana aku berdiri sekarang. Hari ini aku duduk di ruang kerja kecilku di rumah yang aku dan Mas Danu bangun bersama. Di meja di depanku ada sebuah bingkai kecil, di dalamnya bukan foto, tapi selembar kertas kecil yang sudah aku laminating. Di kertas itu ada tulisan tangan nenek. Bukan dari buku tabungan yang hilang, tapi dari sebuah surat kecil yang dia tulis untukku ketika aku ulang tahun ke-12, surat yang aku simpan di antara buku-buku lama dan baru aku temukan kembali beberapa tahun yang lalu. Hana sayang, jadilah orang yang hidupnya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Jadilah orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu warisan paling berharga yang bisa nenek berikan kepadamu. Lebih dari apapun yang bisa disimpan di bank. Nenek Sari. Aku membaca surat itu setiap pagi. Dan setiap pagi, aku merasa bahwa nenek ada di sini, bukan dalam arti yang mistis, tapi dalam arti bahwa nilai-nilai yang dia tanamkan masih hidup, masih bekerja,
masih menuntunku. Buku tabungannya boleh diambil. Uangnya boleh habis. Tapi doa yang ditabung di baliknya, itu tidak ada yang bisa ambil. Dan aku sedang terbang. Pelan-pelan. Dengan sayap yang ternyata selalu ada di dalam diriku sendiri. Seperti yang nenek sudah tahu sejak lama.